Ayo a'izzail musyahidin al-kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di studio dan di rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di acara podcast kebudayaan. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bersama kedua temanku akan menghadirkan sebuah materi yang tentunya menarik ya, yang akan kita bahas pada 15 menit ke depan. Wah, pembahasannya pasti seru banget nih. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Halo, aku Malah Hayati Dien, biasa dipanggil Naya. Terus aku udah ditemani nih sama kedua teman aku. Yang pertama ada Kak Iva. Halo Kak Iva. Halo, Halo Kak Iva. Terus ada juga Kak Harandra Anugrah. Halo Kak Harandra. Halo, Halo, sehat-sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Semoga semuanya Alhamdulillah. tetap dalam perlindungannya. Amin. Iya, pasti seru banget kan acara kali ini, bakal seru banget kan pembahasan kita, ya nggak sih Kak? Insya Allah pasti bakal seru. Insya Silahkan Allah. diperhatiin aja ya. Semoga ya Oke, kita bisa simak baik-baik kali ya. bisa nambah wawasan lah. Menambah wawasan dong pastinya. Oke, kita langsung aja nih. Pembahasan kita kali ini akan membahas tentang suku Arab Baduy. Nah, sedikit intermezzo, suku Arab Baduy ini merupakan salah satu suku asli dari Arab. Nah, sebagaimana suku-suku pengembara lainnya, suku Baduy berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau biasa disebut dengan nomaden. Nah, oke, karena udah pada nggak sabar dan biar nggak wasting time too much, kita langsung aja yuk ke pembahasan yang pertama tentang suku Arab Baduy. Nah, silakan pemateri pertama, ada Kak Ifah. penduduk kota dan Baduy. Masyarakat Arabia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk kota dan penduduk gurun atau Baduy. Penduduk kota bertempat tinggal menetap. Mereka telah mengenal cara mengolah tanah pertanian, juga telah mengenal tata cara perdagangan, bahkan hubungan perdagangan mereka sampai ke wilayah luar negeri. Kelompok Baduy mereka termasuk berbudi dan berperadaban. Kehidupan masyarakat Baduy berpindah-pindah nomadik dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam tengah perjalanan, biasanya mereka beristirahat pada suatu tempat dengan mendirikan kemah atau tenda, mengendarai unta dan mengembalakan domba, dan keledai berburu dan menyerbu musuh. Menurut adat mereka merupakan pekerjaan yang pantas untuk laki-laki. Kelompok Baduy. Kelompok beberapa keluarga membentuk kabilah atau klan. Beberapa kelompok kabilah membentuk suku atau tribe dan dipimpin oleh seorang syekh. Kekompakan suku Baduy. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku. Mereka suka berperang, sehingga peperangan antara suku sering kali terjadi. Sikap ini nampaknya telah menjadi tabiat yang mendarah daging dalam diri orang Arab. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi geografis Arabianya besar pengaruhnya terhadap kejiwaan masyarakatnya. Arabia sebagai wilayah tandus dan gersang telah menyelamatkan masyarakat dari serbuan dan penindasan bangsa asing. Pada sisi lain, kegersangan negara ini mendorong mereka menjadi pedagang yang daerah lainnya. Keluasan dan kebebasan kehidupan mereka di padang Sahara juga menimbulkan semangat kebebasan dan individualismenya dalam menjadi pribadi mereka. Kecintaan akan kebebasan ini membuat mereka tidak pernah menerima dominasi pihak lainnya. Oke, itu tadi ya pembahasan tentang suku Baduy dari Kak Ifah.
Kita bisa lihat ya tadi ya suku Baduy itu ternyata tinggalnya di gurun pasir gitu ya, Kak Iva ya? Iya, Tinggalnya di gurun pasir, terus mereka itu hidup berpindah-pindah atau nomaden, begitu. Mereka itu biasanya mengendarai apa ya, Kak? unta. Mengendarai unta, keledai, begitu ya, terus mendirikan tenda-tenda, seperti itu ya kira-kira ya, Kak Iva ya? Iya. Oke. Oke, kita lanjut aja nih. Terima kasih Kak Iva atas materi pertamanya. Kita lanjut pembahasan tentang suku Baduy juga nih, masih ya, oleh Kak Harandra. Halo Kak Harandra. Halo, hai. Oke, langsung aja nih Kak. Kayaknya udah pada nggak sabar nih buat dengerin tentang penjelasan dari Kak Harandra. Ya nggak? Ya, oke. Ya, Oke, lanjut siap. kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang suku Baduy. Suku Baduy atau Badawi atau bisa disebut juga Bedouin merupakan sebuah suku pengembara yang ada di Jazirah Arab. Bagaimana yang kita ketahui bahwasanya di daerah Jazirah Arab itu ada suku asli yang menetap di sana yang memang sudah ada sejak zaman dahulu, dan itu merupakan suku Baduy atau Bedouin ini. Suku Baduy juga merupakan salah satu dari suku asli di Arab. Jadi mereka ini adalah penduduk asli Arab. Sebagaimana suku-suku pengembara lainnya, suku Baduy ini juga seperti yang kita ketahui dan tadi juga sudah disebut oleh Kak Ifah bahwasanya ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain sembari mengembara hewan hewan peliharaannya. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita ketahui daripada ciri-ciri orang Baduy ini merupakan salah satu perawakannya yang sangat khas. Oleh karena itu juga karena perawakannya kita juga lebih mudah untuk mengenali mereka. Yang ada di sini perawakannya sebagaimana ditulis dalam buku-buku sejarah Arab, suku ini berperawakan tinggi. Badan-badan mereka itu bisa terbilang tinggi dibanding orang-orang pada normal lah. Kemudian mempunyai hidung yang mancung. Meskipun ada sebagian kecil yang menjalani kehidupan menetap seperti suku Baduy di Mekah, bagi kebanyakan suku Badawi atau Baduy, mengembara atau nomadisme adalah sebagian dari watak mereka. Kemudian, watak daripada suku Baduy ini, sebagaimana keturunan suku Semit, kaum Badawi merupakan sangat temperamental. Bisa dibilang, ya kalau disenggol dikit itu pasti mereka langsung ngegas lah bahasa sekarang ya. Oleh karena itu, kehidupan yang keras disebabkan mungkin salah satunya oleh kondisi geografis tempat tinggal mereka, yang mana kondisinya di gurun pasir, yang orang-orangnya itu tidak ramah dan miskin akan sumber alam. Namun, terdapat perbedaan mendasar serta hubungan timbal balik antara kaum Baduy nomad dan penduduk kota. Kemudian yang selanjutnya ialah kebiasaan suku-suku Baduy. Kebiasaan mereka bagaimana yang disebutkan oleh sejarawan pada abad ke-14, bangsa Baduy membatasi dirinya pada kebutuhan pokok dalam hidup mereka, sementara penduduk Mukim mencari kesenangan dan kemewahan dalam kehidupan serta kebiasaan mereka. Ini merupakan salah satu ciri khas gaya hidup orang-orang Baduy. Jadi mereka ketika lagi kekurangan atau berkecukupan, dalam artian lagi sedikit hartanya, ia rela bekerja keras, berupaya. Namun ketika mereka sudah mempunyai banyak harta, baru disitulah mereka mulai mencari kemewahan. Adapun kecerdasan orang-orang Baduy itu, sebagaimana kita ketahui orang Arab pada zaman dahulu itu sangat pandai lah dalam bersyair atau berpepatah. Mereka sangat bisa dibilang apa ya? Mereka tuh sangat pandai dalam menyusun kata-kata atau bahkan ketika mereka menyusun syair atau ya karya sastra lainnya lah yang kita ketahui saat ini, itu bahasanya sangat-sangat dalam bisa Sangat dibilang. mahir begitu ya Kak Harandra ya. Sangat mahir orang-orang mereka itu. Adapun di bidang ilmu dan filsafat mereka masih sangat sederhana dan bisa dibilang masih taraf permulaan lah.
serta pengetahuan yang mereka miliki adalah tentang ketabiban itu seperti pengobatan-pengobatan, terutama pengobatan tradisional ya. Kemudian ilmu nujum, perbintangan, dan cuaca. Jadi mereka bisa mengetahui apakah beberapa saat lagi akan turun hujan. Itu mereka pandai dalam ilmu itu. Wah, keren banget ya berarti suku Baduy ini. Oh ya, tadi kan disebutin nih sama Kak Harandra, katanya orang Baduy ini temperamen. Itu tuh kenapa tuh Kak Harandra kok bisa di apa ya? Salah satu ciri mereka ini temperamen tuh. Mungkin sih bisa jadi karena kondisi geografis mereka yang hidup di gurun pasir. Sama lah kayak kalau kita ketika ada di suatu tempat yang emang daerahnya panas atau ya istilahnya daerahnya nggak sejuk lah, nggak mendatangkan ketenangan, itu juga pasti kita akan lebih cepat emosi pasti. Bawaannya emosi gitu ya. Oh, jadi itu mempengaruhi ya ternyata ya pada zaman suku Baduy di sana dulu ya. Iya. Menarik sekali, Masya Allah. Terima kasih banyak nih Kak Harandra. Wah, sama-sama. Keren banget nih. Oke, oh ya buat teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada, kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh nih langsung aja ketik di kolom komentar ya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut nih. Nah, terus, oke Kak Harandra, terima kasih ya pembahasannya. Sama-sama. Sama-sama. Oke, kita langsung ke pembahasan berikutnya yang akan saya bawakan sendiri. Selanjutnya adalah pekerjaan suku Arab Baduy. Nah, Arab Baduy ini pantang membuat rumah karena mereka memandang kebiasaan seperti ini akan mengekang kebiasaan mereka karena mereka tidak mau mencari kehidupan yang tetap. Dari karakter itu tumbuhlah satu tabiat yaitu menyerang. Jadi mereka ini tuh nggak pernah mau yang namanya tinggal menetap begitu ya, karena mereka itu mencari sumber penghidupannya berbeda-beda tempat seperti itu. Terus nomaden, bangsa Baduy hidup berpindah-pindah atau nomaden karena tanahnya berdiri dan terdiri di atas gurun pasir yang kering dan sangat sedikit turun hujan. Penduduk Baduy tinggal di kemah-kemah, mereka itu biasanya membuat kayak perkemahan, terus di lapak-lapak seperti itu, atau bebatuan gua. Jadi mereka selain di perkemahan, mereka juga akan mencari batu-batu, celah di antara batu-batu itu mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Nah, dan hidup berburu untuk mencari penghidupan. Di sini mereka berburu ya, berburu seperti hewan-hewan buruan seperti kambing, domba dan lain sebagainya. Itu. Kayak selanjutnya, merampok adalah mata pencaharian Baduy. Nah, ini sebenarnya itu ada sedikit keunikan dari suku Baduy sendiri ya. Merampok. Nah, Profesor Hamka mengatakan mereka menyerang bangsa yang telah maju di kota atau orang-orang kota pun juga sehingga takut mereka tuh sama orang-orang Baduy. Nah, di sini tuh kalau menurut pandangan orang kota, orang Baduy itu adalah pencuri atau perampok, padahal bangsa Baduy sendiri, bagi orang Baduy sendiri, itu adalah sebagai sumber mata pencaharian mereka. Jadi merampok itu tuh salah satu pekerjaan bagi orang-orang Baduy begitu. Nah, perbedaannya tuh hanya sedikit sebenarnya. Kalau orang Baduy menyerang bangsa yang lebih maju, sedangkan kalau di Eropa itu kan menyerangnya bangsa-bangsa yang terbelakang begitu ya. Nah, selain itu, mata pencaharian orang Baduy itu nggak cuma merampok ya, teman-teman. Jadi mereka itu juga menternak lebah atau madu ya. Jadi pencaharian orang-orang Baduy ini adalah menjual madu asli Saudi Arabia. Nah, kita bisa lihat ya di gambar sini, itu ada kayak semacam box-box gitu, isinya tuh lebah ya, sarang-sarang madu gitu, sarang-sarang lebah yang nanti akan mereka kelola, mereka peras madunya dan hasilnya itu akan mereka jual ke pasar atau ke bazar atau ke para pendatang lainnya gitu di gurun pasir atau di pemukiman warga dan lain sebagainya seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa lihat ciri-ciri suku Baduy. Sebelumnya udah dijelasin nih sama Kak Iva sama Kak Harandra tadi ya di penjelasan sebelumnya ya Kak Harandra ya. Nah, yang pertama
adalah nomaden. Jadi suku Baduy ini salah satu cirinya adalah nomaden atau berpindah-pindah. Suku Baduy Arab merupakan suku nomaden yang hidup berpindah tempat. Seorang ilmuwan seperti Ibnu Khaldun mengungkapkan suku Baduy Arab atau suku Arab Baduy ini adalah orang-orang yang selalu bekerja sama dalam mengamankan kebutuhan hidup dengan pola pikir padang pasir, sederhana, berperang, dan peladang yang selalu berpindah-pindah. Kira-kira seperti itu. Kemudian busana bisht. Nah, ini menarik sekali nih teman-teman. Kalau misalkan kita lihat suku-suku Arab di sana, mereka kan biasanya pakai kayak gamis-gamis, kayak jubah-jubah gitu ya. Nah, itu namanya adalah bisht. Nah, ternyata busana bisht ini tuh awalnya dari suku Baduy. Nah, bisht adalah salah satu penampilan yang sangat mencolok dari busana masyarakat Arab. Termaksud seperti, nah, kita bisa lihat di gambar ya, seperti yang dikenakan sama Raja Salman. Nah, Raja Salman ini menggunakan baju atau gamis namanya bisht. Yang menariknya itu adalah salah satu lengannya itu tuh masuk ke tangan, jadi masuk ke tangan, dan satunya lagi tuh keluar dari celah bisnya itu, gitu. Nah, ini salah satu ciri khas baju dari suku Baduy. Kemudian postur suku Arab Baduy, yang seperti tadi Kak Randra bilang, suku Arab Baduy ini berpostur badan tinggi besar, kemudian hidungnya mancung, dan kulit sedikit sawo matang, seperti itu kira-kira. Nah, suku Arab Baduy ini mereka biasa menggunakan semacam sorban atau kain itu untuk melindungi kepalanya, melindungi tubuhnya dari sengatan sinar matahari gurun. Nah, dan yang terakhir adalah bekerja sama. Suku Arab Baduy ini mereka itu tadi kan mata pencahariannya tanda kutip mencuri gitu ya, menyerang dan berburu. Nah, tapi mereka ini karena mereka hidup berkelompok, mereka itu membutuhkan satu persatuan di antara kelompok mereka ini. Jadi mereka itu akan selalu bekerja sama. Seorang ilmuwan seperti Ibnu Khaldun mengungkapkan suku Arab Baduy ya, adalah orang-orang yang selalu bekerja sama dalam mengamankan kebutuhan hidup mereka dengan pola pikir yang padang pasir, sederhana, berperang, peladang yang handal, dan selalu berpindah-pindah. Jadi suku Baduy ini untuk mempertahankan kehidupan mereka, mempertahankan mereka untuk bertahan hidup begitu ya, mereka selalu bekerja sama. Oke teman-teman semua, terima kasih. Kita udah sampai di penghujung acara nih. Gimana, seru banget kan pembahasan kita? Kak Iva masih semangat? Masih, iya, oke. Kak Harandra juga ya, Kak? Alhamdulillah nih paparannya sangat-sangat bermanfaat ya. Iya, benar sekali nih. Semoga kita makin banyak wawasan lagi, juga kita makin bisa ngulang-ulang pelajaran yang kemarin udah diajarin sama Bang Febri selaku Wah, iya, dosen tercinta kita ya Bang Febri di mata kuliah kebudayaan ya di Universitas Al-Azhar Indonesia. Masya Allah. Oke, ini kalau udah nih semuanya, terima kasih nih Kak Iva, Kak Harandra udah luar biasa sekali membawakan materi. Dan buat teman-teman di rumah semua yang jika ada request atau pembahasan apa nih Kak, bahas tentang ini dong, kalian boleh tulis aja di kolom komentar. Oke, nanti kita bahas ya nggak Kak? Siap. Oke. Insya Allah. Kalau gitu, mungkin sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.